Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun teman-teman berada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahi kita semua dengan kesehatan, kebahagiaan, kelapangan, dan rahmat bagi usia kita. Sore ini saya ingin sekali mengajak kita semua untuk memberi ruang bagi hal-hal yang barangkali selama ini kurang mendapat tempat ketika kita membincangkan tentang teater, tentang seni peran, tentang panggung, tentang aktor, tentang apa saja yang menyangkut seni pertunjukan, wabil khusus teater. Saya ingin mengenang sesuatu yang barangkali pucat, gemetar, sesuatu yang barangkali remeh atau sepele, atau tak pernah dicatat sebagai hal yang besar dan penting dalam sejarah, peradaban, kebudayaan, dalam konstelasi sosial dan politik dimanapun kita berada. Tepatnya saya ingin mengenang seseorang atau sesiapa saja yang pernah hadir di panggung teater, membawa seluruh dirinya dan merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Bagaimanakah sebuah pertunjukan, sebuah kemegahan panggung, bagaimanakah apa yang sering kita elu-elukan sebagai keindahan seni di mata orang-orang seperti ini. Untuk mengawali hal tersebut, saya ingin membaca entah ini sebuah sajak atau sebuah surat atau hanya semacam catatan-catatan yang terpinggirkan, yang tertinggal di lembar-lembar terakhir dari buku yang sudah berdebu. Surat Aunty untuk Bung Denny. Bung, aku sudah di rumah bersama Sign of the Times, rebah di ranjang yang siap menampung gelisah. Seperti biasa, tak ada yang menyambutku pulang, hanya derit pintu dan pengap kamar yang terlantar. Tapi aku bahagia, Bu. Bahagia sebab akhirnya bisa merasakan lelah yang punya harga. Selama ini aku hanya tahu bahwa aku cuma lelaki yang tak bakal diinginkan oleh semua hati perempuan, bahkan yang paling berbelas kasihan. Aku berharap semoga kau pun bisa menikmati lelah yang memberi makna, sepi yang punya arti. Sebab malam itu, dalam pertunjukan terakhir yang kita mainkan, kita telah dimuliakan oleh cahaya dan tepuk tangan. Meski kita acap ragu, apakah semua itu patut untuk kita yang selama ini memang paripurna sebagai bukan siapa-siapa. Lalu kita susut ke sudut dalam remang dengan pakaian panggung yang separuh basah dan hampir usang. Memang tak ada yang memeluk kita, namun hangat terasa menjalari seluruh badan. Dan kita tetap di sana dengan cara berdiri dan senyum yang seolah-olah kitalah bintangnya, meski seluruh penonton telah silam. Tak ada perayaan dan nama kita tak pula diingat apalagi dielukan. Tapi kita bahagia kan, Bung? Sambil sesekali memeriksa ponsel, kalau saja ada yang mengirim ucapan selamat. Dan ternyata memang tidak ada, seperti biasa. Ya, Bung Denny, seusai pertunjukan malam itu kita jadi tahu bahwa kita memang cuma dua lelaki yang amat mencintai perjalanan. Meski hanya memiliki bangku di bagian belakang bersama seluruh barang dan sisa kelelahan. Ya, kita memang bukan sekumpulan bintang. Cahaya kita tak secemerlang itu.
dan itu memang tak perlu. Sebab seluruhnya kita persembahkan demi sesuatu yang tak bisa dijamah kata. Ia hanya bisa larut dan menjelma dalam doa dan rasa cinta. Selamat beristirahat, Bung. Semoga kau tak pernah jadi populer sehingga tak perlu melupakanku. Dan kau tak perlu khawatir denganku, sebab masaku untuk jadi bersinar telah lampau. Aku hanya akan menghabiskan sisa hidupku mereguk anggurku sendirian. Aku tunggu kau di panggung kita berikutnya. Barangkali ketika kita melihat sebuah pertunjukan, apakah pertunjukan itu sesuatu yang megah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang gemilang? Ada satu hal yang selalu saja luput dari pandangan kita, adalah peran-peran orang biasa-biasa saja. Mereka tidak tercatat sebagai aktor utama. Mereka bukan orang yang populer. Mereka hanyalah orang yang mungkin saja sedang mencari peruntungannya dalam hidup. Bukan peruntungan dari sisi materi, tetapi setidaknya dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya agar dia merasa punya makna. Sahabat-sahabat sekalian, teater adalah salah satu ruang, salah satu tempat yang hingga saat ini pintunya selalu terbuka untuk manusia jenis apa saja. Teater terlalu sulit untuk menentukan parameter, kriteria, dan kualitas-kualitas seorang manusia yang biasanya dikalkulasi dengan angka-angka. Karena teater saya kira hadir bukan untuk itu. Teater hadir untuk memberikan kesempatan dan ruang bersama bagi sesiapa saja yang dengan segala keterbatasannya ingin ikut mencicipi makna, mencicipi apa artinya indah, apa artinya melakukan sesuatu dan membahagiakan sekian banyak orang yang menjadi penonton mereka. Teater sering menjadi tempat di mana orang-orang yang memimpikan menjadi aktor terkadang tak punya kualitas-kualitas yang mereka butuhkan untuk menjadi seorang aktor. Dia baru memulainya benar-benar dari awal ketika dia mulai melangkahkan kakinya di panggung. Itulah fakta teater yang ada di tengah kita saat ini. Bagaimana teater di mata orang-orang seperti ini? Bukan di mata seorang kritikus yang sangat tajam, bukan di mata seorang pemilik modal, bukan di mata seorang yang bergerak di bidang industri yang sangat besar. Apa artinya teater buat anak-anak, buat remaja, atau buat sesiapa saja yang sering tak diterima atau ditampik di bidang-bidang lainnya? Mereka tak patut merintis karir sebagai musisi, tak layak merintis karir sebagai penyanyi, sebagai atlet, atau berkarir di bidang politik. Mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan pengetahuan. Teater selalu membuka tangannya untuk menampung orang-orang seperti ini. Setidaknya teater adalah kesempatan bagi sesiapa saja untuk melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa membahagiakan penonton mereka. Dalam konteks ini, mereka atau orang-orang yang seperti ini mengajari kita, para aktor, para sutradara, tentang suatu hal, bahwa mereka, diri mereka tidak pernah ingin mereka tampak-tampakkan di atas panggung, karena mereka sadar betul memang tidak ada kelebihan apapun yang bisa mereka banggakan atau mereka pamer-pamerkan seperti umumnya yang sering dilakukan oleh sekian banyak bintang yang punya nama besar. Mereka selalu menyembunyikan dirinya dan membiarkan perannya hadir di atas panggung apa adanya. Sikap jujur, sikap murni seperti inilah yang pada level tertentu, pada saat tertentu,
Ketika seseorang makin matang, makin punya nama di panggung teater, sulit sekali untuk dijelmakan di atas panggung. Seorang aktor dengan sekian banyak reputasi, dengan sekian banyak fans, dengan sekian banyak penggemar, dengan sekian banyak prestasi, terkadang terjebak oleh capaian-capaiannya sendiri. Dia menyadari dan dia tahu betul bahwa dirinya begitu menarik, sehingga setiap kali memerankan apa saja, dirinya lah yang ditampilkan di atas panggung, bukan perannya. Barangkali kita perlu belajar dari mereka yang menyebut dirinya bukan siapa-siapa ini. Mereka hadir di panggung, menyadari betul keterbatasannya, dan karena itu mereka menyembunyikan dirinya di balik perannya. Karena bagi mereka, dirinya tak punya daya tarik. Satu-satunya yang punya daya tarik, satu-satunya yang harus terlihat, satu-satunya yang harus memberi magi dan pesona bagi penonton adalah karakternya. Sedangkan dirinya biarkan susut di balik karakternya. Ia mengenakan kostum yang barangkali tak istimewa. Tak ada penata make up yang secara khusus meruat mereka. Tak ada petugas-petugas tertentu yang melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka sering datang sendiri ke gedung teater, menyiapkan sendiri kostumnya, menggaris wajahnya, mengenakan make up untuk dirinya, untuk karakternya. Mereka menyiapkan apapun yang mereka butuhkan sebagai seorang aktor, dan tak ada yang melayani mereka. Mereka benar-benar melakukan itu semua demi keindahan, demi peran yang mereka mainkan. Mereka tak mengharapkan bahwa fotonya akan dipajang di surat kabar yang saat ini lebih banyak bersifat online. Mereka tidak mengharapkan bahwa fotonya akan dipampang di semua media sosial. Mereka juga tidak pernah memimpikan akan ada orang yang menghampiri mereka, memeluk atau mencium mereka. Mereka cukup puas ketika penonton tersenyum dan bertepuk tangan. Mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan orang. Bisakah kita tetap merawat sikap dan spirit yang seperti ini, bahkan ketika karir kita sudah berada di tempat yang sangat tinggi? Ini mengingatkan saya pada film Devil Advocate yang dibintangi oleh Al Pacino. Saat itu Al Pacino memerankan iblis yang terus mendampingi seorang lawyer muda hingga ke puncak karir dan prestasinya. Pesan si iblis adalah jangan pernah tinggalkan orang biasa. Saya ingin mengatakan satu hal, bahwa bagi seorang aktor, bagi seorang seniman, apakah dia musisi, apakah dia penyair, apakah dia seorang penulis novel, apakah dia seorang sineas, sangatlah penting melihat dunia ini dari mata orang biasa-biasa saja. Mata orang-orang yang tak tercatat dalam sejarah, mata orang-orang yang tak bakal laku dalam tanda kutip apabila namanya dijual. Mata yang tidak bakal menjamin bahwa produksi ini akan berhasil dengan sangat baik kalau memasang mereka. Sangat penting bagi kita untuk melihat apa artinya seni, apa artinya kenyataan dan dunia ini di mata orang-orang seperti itu. Orang-orang yang juga punya harapan yang sederhana, orang-orang yang ingin juga ikut mencicipi keindahan di dalam seni. Sebab lewat mata orang-orang seperti inilah kita masih merasakan sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, jujur dan murni. Bahwa satu-satunya yang ingin mereka lakukan adalah menjelmakan keindahan di atas panggung dalam kapasitas dan batas-batas yang mereka miliki. Saya kira sikap ini menjadi kemewahan tersendiri buat kita hari ini. Karena ada sekian banyak orang yang menyebut dirinya begitu mencintai seni. Sesungguhnya bukan seni itu sendiri yang menjadi sasaran mereka. Bisa saja hal-hal apa saja di luar seni itu sendiri. Di luar seni peran, di luar karakter, di luar lakon yang sedang mereka mainkan. Bukan itu semua yang menjadi obsesi mereka, bukan itu semua yang menjadi visi dan tujuan mereka.
tapi hal-hal yang seringkali bersifat sangat egoistik, bersifat sangat materialistik untuk dirinya sendiri. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan hal seperti itu, karena kita hidup di masa dan peradaban di mana apapun dianggap baik dan berguna ketika dia bisa mendatangkan hasil secara material. Sampai hari ini kita tidak bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi di panggung teater kita. Kita tidak bisa mengharapkan capaian-capaian yang bersifat material dari karya kita di panggung. Maka salah satu yang harus menjadi visi kita adalah keindahan seni peran, keindahan seni pertunjukan, apapun pilihan bentuknya, kekuatan gagasan, ide-ide yang cemerlang. Untuk itulah kita berkumpul, untuk itulah kita sekian lama menempa diri untuk menjelmakan apa yang kita pandang perlu, penting, dan bisa membuat orang lain ikut berbahagia, ikut merasakan hikmah, ikut bisa mencicipi cucuran keindahan yang tak akan pernah bisa kita raih dalam nilai optimal. Ya, saya kira semua seniman selalu punya obsesi ingin mencapai karya yang perfect, yang sempurna, dan pada saat yang sama kita sendiri sangat tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Tetapi saya ingin mengatakan, salah satu keindahan, sesuatu yang sempurna itu bisa kita lihat dari sepasang mata orang-orang yang melihat seni dengan murni, dengan jujur, bahwa dia ingin bisa berbahagia di sana dan membuat orang lain berbahagia dengan apa yang dia lakukan di atas panggungnya. Tidak ada tendensi-tendensi yang berlebih. Saya kira sikap etik seperti ini yang sangat kita butuhkan untuk membangun kesenian kita hari ini. Kita sudah terlalu bising dan terlalu hibuk dengan segala macam isu, dengan segala macam jargon-jargon yang sesungguhnya tidak pernah menyentuh esensi, tidak pernah menyentuh inti dari seni itu sendiri. Saya kira pernyataan saya ini tidak harus disepakati oleh semua orang, tapi anggaplah ini sebuah pernyataan, sebuah sikap yang orang bisa saja bersepakat atau tidak sepakat. Tapi setiap pelaku seni, setiap seniman harus menemukan visinya di atas panggung. Dan di akhir pertemuan kita ini saya ingin mengatakan salah satu visi di dalam seni peran adalah bagaimana terjadi transformasi secara individual di dalam diri setiap aktor. Ini masih menjadi hal yang sangat penting untuk konteks teater di Indonesia. Bahwa ada seorang remaja, ada seorang pemuda, atau ada seorang yang sudah berusia matang datang ke komunitas teater dan tujuannya sangat sederhana, bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang bermakna buat dirinya dan buat orang lain. Teater harus selalu membuka ruang, membuka tempat, membuka kesempatan untuk mereka. Dengan demikian, kita bisa melihat orang-orang yang tadinya tidak pernah bisa percaya bahwa dirinya cukup berharga. Teater harus menjadi tempat bagi sesiapa saja untuk melakukan transformasi. Kami pernah melakukan sebuah pertunjukan, dan di dalam pertunjukan itu kami melibatkan seorang aktor yang masih sangat belia, bukan saja dari usia tapi juga dari pengalaman. Tentu saja kemampuannya di atas panggung tampak sekali berada di bawah aktor-aktor lainnya. Lalu salah seorang rekan seusai pertunjukan menghampiri saya dan dia berkata, "Sayang sekali pertunjukan ini menjadi cedera karena keterlibatan aktor belia tersebut. Kenapa harus memakai dia? Bukankah peran dia bisa dihilangkan begitu saja dan tidak mengganggu keutuhan pertunjukan?" Saya tidak menjawabnya. Saya hanya tersenyum, sebab apa yang hendak saya sampaikan pastilah tidak bisa diterima oleh kalkulasi-kalkulasinya. Teater tidak harus selalu diukur dalam kalkulasi-kalkulasi ekonomi, bahkan kalkulasi artistik sekalipun. Karena ada kalkulasi lain yang juga sangat penting dan bahkan lebih penting, yaitu kalkulasi kemanusiaan. Aktor belia itu tentu saja dari segi keterampilan apalagi pengalaman sangatlah tidak sepadan dengan aktor-aktor lainnya. Tetapi
Dia adalah satu-satunya generasi baru yang ada di lingkungan kami. Kami harus memberi kesempatan. Saya bekerja bukan untuk tujuan-tujuan artistik belaka, tapi saya bekerja sebagai sutradara, juga untuk melihat harapan yang ada di benak setiap aktor saya. Saya membayangkan kira-kira harapan seperti apa yang ada dalam benak aktor belia ini. Dia ingin sekali berada di panggung, dan itu penting buat dia, karena dengan cara itu dia memberi makna dan memberi harga pada dirinya. Tentu saja saya tidak bisa mengukur capaian aktingnya, permainannya dari kalkulasi artistik, apatah lagi kalkulasi ekonomi. Jangankan seorang aktor, bahkan seluruh grup tidak bisa diukur dengan kalkulasi ekonomi, karena teater belum bisa menjanjikan apa-apa di bidang ekonomi. Artinya, teman-teman sekalian, bahwa di luar perhitungan-perhitungan artistik, di luar obsesi-obsesi artistik yang dimiliki oleh seorang sutradara atau sebuah grup teater, ada ukuran-ukuran atau kalkulasi kemanusiaan. Teater harus menjadi tempat bagi siapa saja dan harus menjadi peluang bagi mereka yang ingin melakukan transformasi diri. Meskipun itu tidak pernah dicatat sejarah, tetapi itu sangat penting. Ketika ada seorang generasi, ada seorang manusia yang kemudian bisa mengubah dirinya melalui teater, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kerja teater bukanlah kerja yang sangat terbatas dan terlalu sempit untuk tujuan-tujuan artistik sesaat yang hanya 1 malam atau 2 malam. Visi teater akan lebih luas dan lebih dalam dari itu, yaitu bagaimana seorang manusia lahir di atas panggung, dan melalui dia kita bisa melihat dunia mengandung harapan, dan kita bisa berharap lebih baik, juga lebih banyak terhadap peran dan fungsi teater di tengah masyarakat hari ini. Sampai bertemu lagi. Salam.